Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT guys channel. Di video kali ini gua mau bikin konten makan. Gua kali ini adalah makan nasi uduk berlaukan lele dan apa itu namanya? Kok tiba-tiba lupa gua. Kulit. Nah, kulit ayam. Ini dia guys, penampakan nasi uduk, terus lauknya. Oh sorry guys, gua lupa, beneran lupa, gua lauknya agak banyak guys, beneran lupa gua, sorry banget. Nasi uduknya itu lauknya kayak ikan penyet dulu guys, lauknya lauk ikan penyet, dan gua dikasih semacam apa ini ya, acar kali guys, atau sambalnya ya, gua nggak tahu. Cuma gua pernah incip di lidah gua kurang cocok, makanya gua buang aja, ternyata guys, sebenarnya gua tuh pesannya cuma 2 lauk aja. Untuk kulitnya gua pesen 2 sama lele goreng ini guys. Tapi karena mungkin satu paket kali ya, lele goreng itu mendapatkan yang namanya tempe goreng sama tahu goreng, dan ini nasi uduknya guys. Kayak apa ya ini berarti ya, semacam nasi uduk, cuma dia tuh konsepnya dibikin sambalan gitu guys. Kalau di Surabaya sih namanya penyetan ya, mungkin di Jakarta atau di daerah-daerah luar Jawa mungkin lebih dikenal dengan pecel mungkin ya, kayak pecel lele, pecel ayam gitu. Wow, wangi banget guys untuk aroma nasi uduknya. Gua jujur nggak tahu sih guys, perbedaan nasi uduk dengan nasi biasa itu sejauh apa. Tapi yang jelas kalau nasi uduk itu kayak ada bawang gorengnya gitu guys. Nah, mana ya? Nah, kayak ada bumbu bawang gorengnya gitu loh. Terus nasinya dia tuh wangi, lebih wangi daripada nasi putih biasa lah. Mungkin yang perbedaan yang paling terasa itulah. Tapi untuk bahannya mungkin ada berasnya tersendiri atau gimana, gua jujur kurang tahu. Sambalnya dikit banget guys, gua nggak tahu sih ini termasuk pecel lele termahal atau gimana, gua kurang tahu, karena kan ini kan nasi uduk ya, bukan nasi biasa. Jadi tuh gua ya, satu porsi nasi uduk ini plus lele yang ukurannya segini, terus plus kulit ayam yang segini, terus dikasih juga tahu yang secuil doang ini, tempe apalagi sudah secuil tipis banget. Tapi jujur gua lebih suka sih tempe yang tipis kayak gini, tapi ya nggak segini juga lah, kasih 2 iris atau 3 iris 4 iris gitu loh. Gua dibanderol dengan harga mahal banget guys, sebenarnya 21.000, gila lah, mahal banget. Tapi buat gua mahal ya, tapi mungkin buat orang lain nggak mahal ya. Ini buat gua mahal banget sih. Makan pecel lele sama kulit 2
21.000. Mahal betul beneran. Tahunya cuma segini doang. Jadinya jujur gue suka nih pakai begini, kayak gurih banget, tapi ya nggak satu doang lah, kaget gue. Tapi guys, rasa penyetan ini walaupun nasi biasa juga itu tetap enak, kayak sambelnya itu buat cocok. Nasi putihnya tuh kalau yang biasa meskipun nggak mesti utuh itu tetap enak, cuma ya itu ada mahalnya guys beneran. Ini juga merupakan pecel lele langganan gua. Dulu itu masih murah ya, dan terakhir gua beli itu mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu ya. Sampingnya ini agak tebel ya, dan dikasihnya nggak cuma satu gini doang, ada beberapa lah. Walaupun tetap mahal ya. Biasanya tuh ya guys, kalau di tempat tangan gua ini belinya pecel lele gini dengan nasi putih biasa. Kadang gua pakai usus 2 dan kulit 2, itu gua habis sekitar 25.000 lah kalau nasi putih biasa ya. Biasanya gua belinya begitu. Cuman 1 bulan yang lalu gua pernah beli itu dengan jenisnya sama ya, ususnya itu ada keras gitu guys. Dan warung pecel lele ini dari rumah gua ini cukup jauh, lebih jauh daripada warung nasi padang yang di toko baju itu. Overall masakannya tuh enak, gua cocok banget, dan sambalnya cocok banget. Tapi mahalnya tuh yang bikin gua nyesek. Makanya gua jarang banget lah beli ke tempat ini. Dan sambalnya itu sekarang jauh lebih dikit. Kemarin 1 bulan yang lalu itu masih agak banyak lah, ini dikit banget guys. Ada sih. Gua nggak doyan tahu lagi guys, kalau nggak dimakan sayang kan mahal. Penyetan itu kalau istilah Surabaya guys, tapi kalau mungkin di daerah lain itu sebenarnya pecel. Pecel ayam, pecel lele gitu.
pokoknya istilahnya di Surabaya itu makanan seperti ini kalau nggak sambelan ya penyetan gitu. Penyetan karena kenapa? Karena kadang kalau makan di tempat itu kayak lilenya gini, kalau lele apa tahunya ini tipenya dicopek gitu ya, lilenya juga tipenya dicopek. Kadang ada yang enggak dipenyet, cuma sambelnya aja yang baru taruh di cowek seperti itu. Mungkin ini masuk kategorinya bukan penyetan tapi sambelan, karena ketika makan di tempat itu disajikannya dengan cara tidak terlalu dicopek. Dan sambelnya ini sambal sudah jadi, tapi awal-awal dia buka ini kan gua kan tahu banget kan aktivitas gua kan malu sebenarnya, jadi gua tahu banget kan awalnya apa pecel ayam ini pecel lele ini buka gimana. Menjaga itu bapak dan ibu orang tua, sambalnya masih baru, lelenya ini gemuk banget, terus ususnya juga gede-gede, terus apa ini kulit juga gede-gede juga, tempenya juga tebel dan nggak cuma satu biji doang. Ini sekarang ini yang jaga gua nggak tahu sih itu adalah anak atau sahabatnya, jadi ibunya sudah tinggal nungguin aja ya. Entah itu pekerja kali itu anak-anaknya atau enggak sahabatnya gua kurang tahu. Kira-kira seperti inilah berubah, walaupun rasanya tetap sama, tapi secara kondimen ini waduh berubah banget. Ambilnya dulu tuh ya banyak lah, nggak sedikit ini nggak banyak banget. Tahunya ini nggak gua makan guys, gua soalnya bukan pencinta tahu. Tuh kulitnya sekarang pun kakak suka ya, kacau. Mas, keras banget guys kulitnya guys. Saya gorengnya kurang keren gitu, tapi rasanya tetap enak. Tetap enak kan, sama seperti dulu, cuma ini teknik menggorengnya aja sayang banget ya. Dulu tuh warung ini guys sepi banget, yang makannya cuma 1-2 orang. Kenapa kan gua pecah banget dong, gua kan nggak suka tempat rame gitu sebenarnya. Ya ada bilang anak gua meskipun mahal lah, dari dulu tetap mahal ya harganya ya. Tapi kalau gua bingung makan apa dan pengen makan penyetan, gua lebih sering beli di tempat ini. Walaupun dari dulu emang terkenal mahal,
Dari awal warung yang dibuka ya, itu emang dia tuh menyediakan dua nasi. Yang pertama itu nasi uduk, dan yang kedua itu nasi biasa. Tuh, iya, ini gorengnya kurang matang, kurang kering itu, hanya keras. Cuma satu biji ini, parah banget sih. Ada di tempat lain tuh ya, kalau gua belinya pecel lele itu ya, kebanyakannya lelenya tuh dua, terus tahu tempenya tuh nggak cuma satu doang, minimal dua iris lah, walaupun nggak ada yang tebal ada yang enggak. Tahu, terus sama satu lagi ya, terong. Itu harganya jauh banget tuh. Dengan dapat terong, tahu, tempe, lilinnya dua, di tempat lainnya gua dibanderol tuh dengan harga sekitaran 13 kalau enggak 14 ribuan. Murah banget. Dan lelenya tuh enggak ya, sama lah sama lelenya, lu kalau lelenya sama, tapi gua dapatnya dua. Jujur gua ini kayaknya yang terakhir deh beli di tempat ini, walaupun rasanya tetap rasa gua banget, enak banget. Cuma kalau dapat harga segitu dengan kondimen yang sedikit ini ya nggak worth it sih guys. Sambelnya dikit banget, nasinya ya nggak banyak banget, dikit banget. Walaupun semuanya tuh gurih ya, tempenya tuh gurih, lelenya ini gurih. Sebenarnya kalau kulit ini gorengnya betul guys, ini gurih banget dan empuk banget. Tapi karena ini gorengnya tuh kayak desa-desa gitu, kayaknya kulit ini mateng cuma luarnya doang, dalamnya tuh bekas. Karena sekarang tempat ini ya ramai banget, dulu tuh sepi banget, yang beli cuma satu dua orang ini, dan yang jaga
ibu-ibu dan bapak-bapak gitu. Cuma dua orang doang. Tuh, ini akibat kurang gorengnya guys. Jadinya kulitnya ini keras. Sekarang kita pakai itu warung pecel lele ini lumayan ramai ya. Kita bahkan gua bilang sampai tempatnya itu full loh. Tuh timunnya tipis mas, dulu tuh gak tebel, kan tipis mas. Terus rasanya tuh gua suka banget kan. Kayak sambalnya gua suka, doanya gua suka, kulitnya gua suka, tempenya apalagi jadi gurih banget. Cuma ini cara gorengnya aja yang nggak worth it. Ya kayak ini bakalan cap deh gua beli di sini. Dan penyataan ini atau warung pecel lele ini bukannya tuh sampai subuh kadang-kadang. Kadang gua kan tidurnya kan kebalik ya, dan gua tuh jam 3 subuh gitu kan, gua kan kadang lapar gitu, gua keliling yang warung pecel lele ini masih buka. Kalau lelenya oke, gorengnya pas, matangnya sempurna, jadi gurih banget. Kalau kulitnya itu enggak, pas, rasanya. Bukan hanya keras aja sih, keras banget. Itu ukuran kulit. Gila sebenarnya. Tapi rasanya enak loh betul. Tapi gua begitu masih rame banget guys, karena beneran tempat sini, dan dulu kan enak banget makanannya, jadi banyak orang yang entah langganan entah pelanggan baru. Aduh itu antri banget guys, gua sampai antri 4 orang gitu, nunggu ada bungkus ya. Kalau yang makan di sana full, misalnya ada satu orang yang nungguin orang selesai makan.
untuk menghindari tempat duduknya. Seramai itu tuh tempat ini sekarang. Tapi ya itulah sih, kalau feeling gua itu emang masakannya itu enak, terus menantang pakai strategis banget tempat ini. Rasanya tuh nggak ada yang feel gitu loh. Cuma harganya aja sih yang terlalu overpriced untuk ukuran warung kecil ini. Tuh wes, sambalnya saking gua irit-irit supaya gak bisa. Ini saja guys, kan gua sudah habis, dan nasi gua sudah habis, tapi tinggal sambalnya aja. Jadi gua sudah habis, tapi sambalnya masih ada. Karena saking takutnya kehabisan sambalnya, gua makannya dikit-dikit pak. Ternyata nasi gua sudah habis, dan lauk gua juga sudah habis. Pokoknya yang bagian sini gua nggak mau guys. Nah sini gua nggak mau guys, nggak mau sama sekali. Yang gua makan ya yang terakhir satu tulang ini. Orang kan kadang-kadang suka banget habisnya udah belakang-belakang. Kalau gua nggak suka pak. Ya habis. Masih terakhir untuk makanan gua kali ini. Ya baik, dan sambal gua masih sisa. Udah bersih, kayak sebenarnya nggak nambah pedasnya, nggak terlalu sih daripada serban yang lalu. Sorry guys, gua terkena sambal terasi tapi menurut gua masih kepedesan. Cuma pedasnya itu ya pedas normal aja, nggak over itu. Nah, sampai yang bikin gua nangis atau berkeringat berlebih itu enggak, pedas aja. Tapi sekali lagi karena toleransi pedas gua dikit banget, jadi ya tetap kepedesan. Walaupun sambal ini enggak pedas banget, padahal sambalnya pedasnya ini biasa aja. Ya guys, karena makanan gua sudah habis,
dan gua sudah mengeluarkan keluh kesah gua tentang warung penyet lele, atau bisa dibilang warung pecel lele ini semahal apa harga ini, nggak worth it apa buat gua untuk gua ulangi lagi beli di sini. Itu semua sudah gua ceritakan ke kalian semua. Semoga kalian semua bisa mengerti apa yang gua maksud tadi. Oke semuanya, banyak gua kan kalau cerita ya gini nih, kadang ulang-ulang, kadang muter-muter aja, padahal intinya sama, bahwa pernyataan ini buat gua sudah nggak worth it karena terlalu mahal, bukan karena harganya yang murah, tapi karena harganya terlalu mahal dengan kondimen yang gue dapatkan seperti itu tadi. Kalau gitu, daripada gua banyak omong lagi, maka gua akhir dulu ya guys video kali ini. Buat kalian semua, jika suka jangan lupa tekan tombol like-nya, komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun memberi pendapat kalian mengenai mungkin next kontennya mau makan apa lagi. Siapa tahu mood gua bisa kalah dengan komen kalian, siapa tahu ya guys, atau bahkan hanya memberi semangat, titip salam, itu sangat gua persilakan. Yang tidak kalian juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out.